dari kelompok 6, saya Darul Guntur Ahmadi. Saya Fajrul Soleh. Saya Nabila Diansarita. Kami akan jelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Simak videonya ya. Yang pertama, radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah paparan atau radiasi yang bersumber dari gelombang elektromagnetik. Contoh gelombang elektromagnetik adalah sinar UV, sinar tampak, sinar inframerah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada sifat-sifat radiasi elektromagnetik. Yang pertama, kecepatan di ruangan hampa tetap, yaitu 3 kali 108 m/s. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh medan elektrik maupun medan magnet. Yang ketiga, bisa merambat meskipun dalam ruang hampa dan tegak lurus. Yang keempat, bersifat dualisme, yakni bisa bersifat partikel dan gelombang. Dan selanjutnya adalah sifat-sifat radiasi elektromagnetik. Ada 3, yaitu yang pertama, energi gelombang elektromagnetik sebanding dengan frekuensinya. Yang kedua adalah lintasan perambatannya berupa lintasan lurus. Dan yang ketiga adalah termasuk gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah perambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Selanjutnya adalah sumber radiasi elektromagnetik. Berdasarkan spektrumnya, sumber radiasi elektromagnetik dibagi menjadi 7, yaitu sinar gamma, sinar X, sinar UV, cahaya tampak, sinar inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Sinar gamma adalah sinar yang dihasilkan oleh aktivitas unsur radioaktif, seperti ketidakstabilan atom-atom penyusun nuklir pada reaksi inti. Oleh karena frekuensi sinar gamma sangat tinggi, maka sinar ini memiliki daya tembus logam yang cukup kuat. Nah, dari sinar gamma ini dia memiliki manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, rekayasa genetika, seperti membuat bibit varietas unggul. Lalu yang kedua, mensterilkan peralatan medis. Nah, yang ketiga, mensterilkan makanan kaleng agar terhindar dari pertumbuhan bakteri. Nah, yang keempat dan yang terakhir yaitu untuk terapi beberapa jenis penyakit. Sinar X menempati posisi kedua sebagai spektrum dengan frekuensi tertinggi, yaitu setelah sinar gamma. Sinar ini dihasilkan oleh elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi saat menumbuk logam di dalam tabung katoda. Sinar X biasa digunakan pada alat ronsen. Hal itu karena sinar ini mampu menembus struktur tulang makhluk hidup. Sinar X memiliki manfaat. Yang pertama adalah memfoto struktur tulang makhluk hidup melalui alat ronsen. Yang kedua, mendeteksi keretakan logam. Yang ketiga, menganalisis struktur kristal. Dan yang keempat, mendeteksi barang bawaan di bandara atau di pelabuhan. Dan selanjutnya adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disebut dengan sinar UV memiliki frekuensi 1015 sampai 1016 Hz. Salah satu sumber penghasilan sinar UV adalah cahaya matahari. Pada kadar tertentu, sinar ini bisa digunakan untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme patogen lain. Selain membunuh bakteri, sinar UV bisa dimanfaatkan oleh tubuh sebagai vitamin D. Selanjutnya adalah manfaat sinar ultraviolet. Yang pertama, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, membantu penyerapan vitamin D pada tulang manusia. Yang ketiga, sebagai desinfektan alami dan mensterilkan peralatan medis. Yang keempat, mendeteksi keaslian tanda tangan. Cahaya tampak merupakan satu-satunya spektrum gelombang elektromagnetik yang masih bisa dijangkau oleh mata manusia. Contohnya cahaya biru, merah, ungu, kuning, dan sebagainya. Nah, cahaya tambak ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, laser untuk pemotongan logam seperti baja. Lalu yang kedua, laser untuk mendeteksi berbagai penyakit di bidang kedokteran. Nah, yang ketiga, sumber cahaya bagi lampu, kembang api, nyala kompor, dan warna televisi. Jadi, cahaya tambak ini digunakan untuk cahaya yang ada di alat-alat yang biasanya dipakai. Lalu yang keempat, itu susunan warna pelangi. Jadi, seperti adanya warna merah, kuning, dan hijau itu adalah manfaat dari cahaya tambak.
Sinar inframerah. Sinar inframerah adalah sinar yang dihasilkan oleh getaran-getaran elektron di dalam atom. Getaran itu memiliki frekuensi 1011 Hz sampai 1015 Hz. Sinar ini sulit dihamburkan oleh partikel udara. Di bidang militer, sinar inframerah biasa dimanfaatkan sebagai sumber cahaya pada tempat gelap atau berkabut. Manfaat dari sinar inframerah yang pertama adalah terapi penyembuh encok, yang kedua sumber energi bagi remote control, yang ketiga mempercepat pengeringan cat pada mobil atau kendaraan lain, dan yang terakhir membantu mendeteksi kegelapan atau tempat berkabut. Dan selanjutnya adalah gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung klistron atau tabung vakum berdaya tinggi. Gelombang ini memiliki frekuensi 3 kali 109 Hz dengan panjang gelombang 1 mm. Salah satu penerapan gelombang mikro adalah sebagai alat bantu deteksi pada radar. Selanjutnya adalah manfaat gelombang mikro. Yang pertama, sebagai sumber pemanas pada microwave. Yang kedua, sebagai sumber gelombang pada radar. Yang ketiga, mendeteksi struktur atomik dan molekul. Yang keempat, menentukan kedalaman laut melalui sistem sonar. Gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam suatu penghantar hingga terbentuk arus bolak-balik. Di antara semua spektrum gelombang elektromagnetik, gelombang radio termasuk gelombang energi terkecil. Gelombang ini dapat dipancarkan melalui antena penyiaran stasiun sebagai pembawa informasi. Nah, gelombang radio ini juga memiliki manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu membawa pesan suara jarak jauh melalui frekuensi modulasi atau amplitude modulasi. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.